Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Vanessa Anisha, nomor BP 1911513003. Sekarang saya akan menjelaskan terkait laporan akhir praktikum Powercom 1, yaitu modul 3 yang berjudul Subrutin dan Register Transfer Language pada Mary Sim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu register pada Mary. Jadi, register pada Mary ini merupakan lokasi penyimpanan di dalam CPU. Jadi, bagian ALU dari CPU ini akan melakukan semua pemrosesan, baik itu operasi aritmatika, keputusan logis, dan lain-lain. Jadi, register ini bertujuan pada saat program tersebut dijalankan untuk menyimpan nilai untuk penyimpanan sementara. Berikut merupakan gambar datapad pada Mary, mulai dari main memory yang menuju ke ALU. Selanjutnya itu register transfer language pada Mary. Jadi pada register transfer language pada Mary itu terdiri dari banyak-banyak komponen. Ada unit logika aritmatika, ada register, ada memori, decoder, dan unit kontrol. Jadi semua unit tersebut nantinya dihubungkan oleh sebuah bus untuk memberikan informasi terkait jalannya sistem tersebut. Nah, notasi simbolik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku operasi mikro itu disebut dengan RTN atau Register Transfer Notation, atau bisa disebut Register Transfer Language. Dengan notasi MX-nya itu untuk menunjukkan data aktual yang disimpan di lokasi X dalam memori, untuk menunjukkan sebuah transfer dari informasi tersebut. Kita lanjut kepada opcode-nya. Yang pertama dengan melakukan load X. Di sini merupakan contoh kodenya, dan melakukan store X, add X, skip on. Jadi intinya pada skip on ini jika bit itu di posisi pada contoh ini 10 dan 11, jadi maksudnya kedua ini tuh bernilai 1. Jadi kondisi kesalahan hasil. Lanjut pada hasil percobaan. Yang pertama yaitu melakukan percobaan dari contoh 3, yaitu dengan menulis sebuah Mary Assembly Language Program untuk menghitung result X tambah Y. Sini kita langsung membuka aplikasi Mary Simulator. Karena kemarin sudah dilakukan percobaannya, sini saya langsung meload program Max dari contoh 3 tersebut. Nah, di sini sudah ada kode program dari contoh 3. Di sini ada load X. Dilakukan step. Di sini tampak pada lokasi memori sementaranya terdapat pada 0023 di sini. Kita lanjutkan stepnya yaitu add Y. Seperti ini berpindah ke FFP 9. Lanjut store result, halt, seperti ini. Kembali pada modul. Baiklah, ini merupakan hasil dari program contoh 3 yang dijalankan. Kita lanjut pada tugas praktikum yang pertama, yaitu yang bagian A. Kembali dibuka Mary simulatornya. Sini langsung load filenya yang sudah bertipe Max. Nah, di sini sudah ada kode program dari tugas yang pertama, yaitu pada praktikum modul 3 ini nantinya akan melihat jalannya trace dari Mary Assembly Language kali ini. Yang pertama itu jika load X di sini tampak pada di samping sini ada nilai AC-nya 00C, IR-nya 110C, dan untuk PC-nya di 101.
Dan untuk lokasi sementara memori terdapat pada 000C. Kita dapat melihat hasil trace-nya di sini saat load X tadi. Jadi pada step pertama di nilai T0 di sini, nah seperti ini tadi pada saat load X, jadi dari PC itu mengarah pada MAR di sini dengan nilai PC di sini 100, nilai IR-nya 0000 dan nilai MAR-nya itu 0100. Lalu lanjut ke T1 di sini, nilai MBR-nya menjadi 110C. Dengan step T2 di sini, IR-nya menjadi 110C dan step T3-nya untuk PC menjadi PC tambah 1 dan nilai PC itu menjadi 101, berubah dari 100 ke 101. Untuk step selanjutnya yaitu dekode opcode 1. Di sini nilai MAR-nya itu 11 dikurang 0 menjadi nilai MAR di sini 010C. Kita lanjut ke substitusi yang nilai Y. Hasilnya juga sudah berubah. Lanjut ke skip count, jam. Dan di sini langsung mengarah ke load Y, sub X, store Y, dan halt. Berikut merupakan hasil dari trace dari program yang pertama. Seperti ini. Selanjutnya adalah percobaan yang kedua, yaitu menjalankan programnya. Sini kembali di load file yang kedua. Berikut merupakan kode program dari percobaan yang kedua. Kita lanjut melakukan stepnya. Yang pertama tuh load X, lanjut ke store, JNS, dan di sini melakukan clear, lalu kembali melakukan load temp, add temp, dan jam I. Kembali lagi selanjutnya mengulangi kembali ke store X, load Y, kembali ke store temp, JNS, dan berikut seterusnya seperti itu. Nah, berikut ini merupakan hasil dari percobaan yang kedua. Baiklah, berdasarkan kedua percobaan yang telah dilakukan, analisanya yaitu pada percobaan satu itu, kita mencoba suatu kondisi di mana kondisi ini tuh memuat suatu jump instruction di dalamnya. Dapat dilihat kembali pada percobaan yang pertama ini, kita membuat beberapa kondisi. Jadi setiap kondisinya itu memiliki berbagai perintah. Seperti langkah pertama yang dilakukan tadi, yaitu melakukan menginputkan nilai X atau load X, lalu kemudian mengurangi dengan nilai Y atau sub Y. Lalu pada langkah kedua itu melakukan nilai operasi X kurang Y. Jadi jika nilainya itu kurang dari 0, maka instruksi selanjutnya itu masuk ke instruksi jump di sini. Itu maksud dari nilai, kode jump else di sini. Sedangkan jika kondisi X kurang Y itu diperoleh hasilnya lebih dari 0, maka skip count-nya itu akan diterapkan dan akan melompati instruksi jump tadi. Jadi langsung ke langkah kedua yaitu then di sini. Nah, pada langkah dan di sini tuh kita akan memanggil kembali nilai X, yaitu load X di sini. Selanjutnya, setelah kita menambahkan nilai X, kita akan menambahkan nilai tersebut dengan nilai variabel X tadi. Jadi kemudian disimpan ke dalam nilai X. Lalu jika semua langkah ini sudah terpenuhi, maka program ini juga akan langsung melakukan jump ke langkah and if di sini.
Jika tidak, program itu akan melanjutkan kondisi ke else di sini. Jadi pada langkah else ini terdapat beberapa instruksi, yaitu pertama memanggil nilai Y atau load Y, lalu dikurangi dengan nilai X yang ada di sini, lalu disimpan kembali ke nilai Y. Jadi pada percobaan ini sudah dijelaskan bahwa nilai awal dari X dan Y itu dengan nilai X itu bernilai 12 dan nilai Y bernilai 20. Selanjutnya pada percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan yang kedua ini kita dapat melihat dalam percobaan ini terdapat perintah JNS atau jump and store instruction atau bisa disebut dengan subroutine. Jadi pada instruksi pertama itu yaitu mengambil nilai X atau load X lalu disimpan ke dalam temp di sini. Setelah itu masuk lagi ke instruksi JNS di sini atau subroutine, lalu nanti program itu akan berpindah ke subroutine dan menyimpan nilainya pada X. Nah, setelah nilai itu tersimpan pada X, lalu nilai tersebut dipanggil oleh Y di sini, load Y, lalu kemudian disimpan kembali pada store temp di sini, pada temp. Lalu instruksi itu kembali juga ke JNS atau subroutine tadi dan disimpan pada Y di sini. Program ini akan mengulang kembali dan begitu seterusnya hingga kondisi yang diinginkan itu terpenuhi, baru program tersebut berhenti. Jadi pada percobaan kedua ini telah ditentukan juga untuk nilai X-nya bernilai 20 dan nilai Y-nya bernilai 48. Nah, sedangkan untuk nilai temp pada percobaan ini tuh bernilai desimal 0 dan nilai dari subroutine-nya itu adalah heksadesimal 0. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.